eh, rekan-rekan dan asatidzah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke sesi yang kedua dan memasuki syarah dari salah satu usul. Kita akan ambilkan dari kitab syarah salah satu usul tulisan dari Syekh Haytham bin Sarhan hafizahullah ta'ala. Mengingat ini adalah syarah yang mukhtasar dan masuk dalam kategori taklif, memang ditulis dalam bentuk tulisan dan disusun, dan juga di antara kelebihan dari syarah ini selain dia mukhtasar, ringkas, dia juga ada bagan-bagan seperti ini untuk memudahkan baik itu pemula ataupun talibul ilm untuk memahami apa saja yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Salasatul Usul. Baik, yang sebelum kita masuk tadi, sebelumnya disebutkan tentang kisah tadi sebagai penutup tadi. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti kerajaan Arab Saudi sebelum Syekh bin Baz. Jadi sebelum Syekh bin Baz itu ada guru beliau yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Beliau membawakan kisah yang sampai kepada beliau oleh orang yang mengalaminya sendiri, yaitu yang bernama di sini Abdurrahman Al-Bakri. Jadi Abdurrahman Al-Bakri ini tadi dia orang yang menimba ilmu di Arab Saudi setelah sekian lama, kemudian menjadi penuntut ilmu. Kemudian beliau memutuskan untuk pulang ke kampungnya dan mulai merintis lembaga pendidikan dan berdakwah di situ. Dan beliau yang merintis sekaligus yang membiayai operasional dari sekolah yang beliau rintis tersebut. Dan itu kisah yang beliau alami sendiri, di mana beliau setiap kehabisan beliau segera kemudian berdagang, berniaga, mengambil atau meminjam barang-barang untuk dijual ke daerah India. Beliau di situ menjualnya, menginap di sana untuk beberapa waktu baru pulang, dan seterusnya begitu sampai kejadian yang beliau alami dengan salah satu tokoh agama yang ada di India yang sering mencaci bahkan melaknat. Bahkan disebutkan di sini beliau mengeluarkan kata-kata kufur terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab. Maksudnya beliau memvonis Muhammad bin Abdul Wahhab itu sebagai orang yang kafir oleh tokoh India ini. Sampai kemudian akhirnya Syekh Abdurrahman Al-Bakri ini mengatur strategi agar orang India ini berhenti melakukan yang demikian, dan terjadilah apa yang tadi sudah kita simak. Baik, hadirin dan asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk di sini kepada pembahasan dari salah satu usul yang kita ambilkan dari kitab Syarah Salah Satu Usul karya Syekh Haytham. Baik, di awal beliau menyebutkan bahwasanya sabab ikhtiyari dirasati hadzal matni fi bidayatit talab. Kenapa biasanya orang penuntut ilmu jika ingin mengawali belajar akidah itu memang disarankan untuk mempelajari dan menguasai salah satu usul terlebih dahulu. Maka merupakan hal yang kurang, minus pada seorang ustadz atau seorang da'i ketika dia belum pernah menguasai dan membaca kitab Salah Satu Usul ini, karena ini adalah anak tangga pertama sebelum dia melangkah lebih jauh kepada kitab-kitab yang lain seperti kitab Tauhid, Akidah Wasithiyah, kemudian mungkin jika naik sebagian naik ke Akidah Tahawiyah dan yang lainnya. Karena ini adalah hal yang fundamental atau dasar dalam keilmuan akidah. Beliau mengatakan begini, kenapa harus mempelajari salah satu usul? Karena i'tina ulama kita terhadap matan atau risalah salah satu usul ini, karena manfaatnya sangat besar dan faedahnya sangat banyak, yang menjadikan ini sebagai anak tangga untuk menapaki ilmu yang berikutnya atau kitab yang berikutnya. Baik, kemudian juga orang awam pun juga tidak bisa lepas dari kitab ini, di mana orang awam pun juga dapat mempelajari ini dan dapat diajarkan oleh dai-dai, oleh antum semua kitab ini. Baik, nah ini beliau kemudian memasuki pembahasan tentang apa saja kelebihan atau poin per poin
terkait kelebihan matan salah satu usul ini. Yang pertama beliau mengatakan al-suhulah wal wuduh. Kata-katanya itu jelas, tidak menjelimet. Kalimat-kalimatnya gamblang, mudah dipahami, tidak sulit untuk memahami. Dengan bahasa atau kosakata Arab yang orang yang baru belajar pun bisa dengan mudah mempelajarinya. Karena ada yang mungkin sebagian buku itu sastra Arabnya itu tinggi sehingga susah kita mengartikan atau memahaminya. Nah, ciri khas dari kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah kata-katanya itu sederhana dan mudah dipahami oleh yang tidak bisa bahasa Arab lalu kemudian belajar bahasa Arab dari awal, ataupun orang Arab yang memang dari lahir sudah bisa berbahasa Arab sekalipun bisa memahaminya. Kemudian ciri khas yang kedua adalah zikrul masail makrunah bil dalil. Ini sebenarnya pengulangan dari yang tadi kita paparkan. Beliau menyebutkan di dalam salah satu usul ini masalah atau persoalan-persoalan, pembahasan-pembahasan dengan disertai dalil. Kemudian yang ketiga, yajma'ul masail wa yurattibuha wa yazkur laha adadan wa min thamma yabda'u bisyarhi. Beliau biasanya menyebutkan garis besar dulu, poinnya secara ringkas dulu apa saja: ma'rifatullah, ma'rifatud dinil Islam, ma'rifatun nabiyina Muhammad. Beliau tidak rinci, tetapi beliau sebutkan dahulu gambaran secara umum. Bahkan di sini disebutkan, beliau sebutkan 3. Makanya nanti kita akan lewati ada 4 pembahasan, ada 3 pembahasan yang perlu diketahui. Itu adalah metode yang beliau gunakan untuk mengikat ingatan kita tentang apa yang kita pelajari ini adalah tentang 4 atau tentang 3 dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah al-iksar minad du'a lil qari. Beliau banyak menyematkan doa bagi orang yang membaca atau mempelajari. Dan ini adalah ciri khas dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. At-ta'rif bil usul as-salasah. Usul as-salasah secara ringkas itu adalah 3 pertanyaan kubur, yaitu man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ma hiya thamarah allati najniha min dirasatina lil usul as-salasah. Apa faedah atau apa buah yang dapat kita rasakan? Beliau mengatakan di sini, annaka idza ta'allamta al-usul as-salasah thumma 'amilta biha thumma da'awta ilaiha thumma sabarta 'ala al-'ilmi wal 'amali wad da'wah ajabta bi idnillahi an as'ilatil qabr. Engkau semoga dengan izin Allah dapat menjawab 3 pertanyaan kubur. Baik. Ini tadi pengulangan. Tadi kami sebutkan ada 4 kan isi dari salah satu usul selain dari muqaddimah dan khatimah. Ini beliau menyebutkan 5. Ini cuma sekedar penataan atau penyusunan saja. Tentang masail arba, surat Asar, ada al-masail salas, aqsamat tauhid, dan yang ketiga adalah ahamiyatu dirasati tauhid, atau yang tadi kami bahasakan dengan bayan an al-hanifiyah. Kemudian yang keempat al-usul salasa, as'ilatul qabr, dan yang kelima adalah al-khatimah. Ini cuma sekedar tambahan saja. Baik. Ini beliau menjabarkan terlebih dahulu al-masailul arba', al-masail al-arba' sebenarnya. Bukan al-masailul arba', al-masail al-arba'. Baik. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal, yang ketiga adalah dakwah ilaihi, yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi. Nah, ini di antara keunikan atau di antara manfaat seperti ini untuk mengingatkan kita kalau kita nanti sudah masuk ke dalam pembahasan, biasanya kita lupa. Nah, untuk mengingat kembali disebutkan poin per poin seperti ini untuk memudahkan kita semua. Jadi kalau disebut tentang masail arba, tentang 4 persoalan, inilah yang berkaitan dengan surat Asr, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Kemudian al-masailus salas, ini sebelum masuk kepada usul. Kalau yang disebut dengan masail salas, itu adalah tentang tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Atau yang tadi disebutkan tentang hakikat dari hanifiyah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah ahamiyatu dirasati tauhid, al-jawab ala soal limadza nadrusu at-tauhid. Baik. Yang keempat adalah al-usul salasah, tentang pertanyaan
kubur, dan yang kelima atau khatimah adalah tentang beberapa pembahasan akidah terkait hari akhir. Di sini nanti akan kita lewati. Wan nasu idza matu yub'atsuna ila akhir al-matan. Baik. Kita masuk di sini kepada matan yang pertama. Mungkin ada di antara asatidzah ikhwas sekalian yang membacakan matannya, baru nanti kita biar lebih kerasa kita saling mudarasah ya. Baik, silakan. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati. As-saniyatu al-amalu bihi. Cukup dulu kita ambil potongan ini. Kita ambil seperti ini saja biar lebih mudah bagi kita semua. Baik, terkait yang pertama, awal dari salah satu usul ini bukanlah i'lam rahimakallah, tetapi awalnya adalah basmalah itu sendiri. Beliau menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Maka hampir di setiap syarah usul salasah atau salah satu usul, semuanya membahas tentang makna dari basmalah. Makna dari basmalah. Baik, al-basmalah di sini Syekh mengawali atau memulai risalah beliau dengan basmalah ini. Kalau menurut Syekh Haytham, beliau menyebutkan yang pertama iqtidaan bi kitabillahi wa bil anbiya'i alaihi wassalam. Beliau mencontoh, mengikuti bagaimana Allah memulai Al-Qur'anul Karim dengan basmalah itu sendiri. Makanya di dalam Al-Qur'an, di setiap surat kecuali satu surat, jumlah surat di Al-Quran adalah 114 surat, kecuali satu surat itu semuanya diawali dengan basmalah. Kecuali satu surat. Surat apa itu? Surat At-Taubah atau Bara'ah. Itu tanpa basmalah. Maka mencontoh dan mengikuti bagaimana Allah Tabaraka Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ini juga termasuk mengikuti bagaimana para nabi dan para rasul. Nabi kita yang mulia setiap menulis risalah beliau itu menuliskan dengan mengawalinya di awal sekali dengan basmalah. Demikian pula Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada ratu dari kerajaan Saba, yaitu Ratu Balqis atau Bilqis. Di situ innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik. Itu. Yang kedua, kata Syekh, alasan yang kedua kenapa kita setiap mengawali tulisan kita, catatan kita termasuk catatan kita ini awali dengan basmalah. Yang kedua adalah ta'asyan biman qablahu minal ulama'i was salaf alladzina kanat min adatihim bada'u tasanifihim bil basmalah. Ini mengikuti jejak para ulama terdahulu, para salaf saleh. Dan yang ketiga adalah min babit tabarruk bismillahil karim. Yang ketiga alasannya untuk mengambil keberkahan di balik nama Allah yang ada di dalam lafaz basmalah. Di dalam lafaz basmalah atau kalimat basmalah ada berapa nama Allah di situ? Ada 3 di situ. Ada nama Allah, ada nama Ar-Rahman, dan ada nama Ar-Rahim. Di situ ada 3 nama Allah Tabaraka Ta'ala, atau yang disebut dengan tawassul atau isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah melalui namanya. Baik. Kita tambahkan, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, basmalah, ba yang ada di depan itu adalah ba'u lil isti'anah wa tabarruk. Jadi ba dalam kalimat bismillah, ba di sini adalah ba untuk tujuannya isti'anah, meminta pertolongan dan mengambil berkah. Aku memulai kitabku atau aku menulis suratku musta'inan billah, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Dan ini juga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperselisihkan terhadap kesahihannya tetapi dikerjakan oleh para ulama, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi dzikrillah fa huwa abtar atau aqta. Setiap perkara yang penting tidak diawali dengan menyebut Allah, maka perkara itu menjadi aqta, menjadi abtar atau terputus dari
pertolongan dan keberkahan dari Allah Tabaraka atau berkurangnya keberkahan di situ. Baik, maka ba di sini adalah ba'u lil isti'anati wat tabarruk, yaitu ba yang tujuan dihadirkannya adalah untuk meminta tolong kepada Allah dan meminta keberkahan dari Allah. Dan seorang muslim hendaklah tidak pernah lalai dari meminta pertolongan dan kemudahan dari Allah. Baik itu ketika kita sedang menuliskan atau ketika kita sedang menyampaikan ilmu. Ketika kita sedang menyampaikan ilmu, hendaklah kita meminta terus-menerus pertolongan dan kemudahan dari Allah. Karena kalau bukan karena Allah Tabaraka Ta'ala dan bukan karena kemudahan darinya, kita tidak akan dapat melakukan aktivitas walaupun hanya sekedar menggerakkan tangan seperti ini. Apalagi hal-hal yang penting dan hal-hal yang berat. Tentunya kita terus meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, sebelum kita lanjut kepada nama dari Allah yang ada di dalam kalimat basmalah ini. Baik, tentunya kita ketahui menulis basmalah di setiap perkara penting dan mengucapkan basmalah di setiap urusan penting itu disyariatkan di dalam Islam. Misal kita hendak menulis catatan hari ini, awali di atas dengan basmalah. Kita hendak memulai aktivitas kita awali dengan bismillah dan seterusnya. Baik, pertanyaannya ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, kalau orang menuliskan surat cinta kepada pacarnya, kira-kira boleh nggak dia menuliskan bismillah? Misal, menurut antum semua, boleh atau tidak kira-kira? Enggak, ini kita bicara bukan, makanya pacar tadi, belum nikah misalkan. Boleh atau tidak? Atau misalkan surat perjanjian riba antara dia dengan yang minjam. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah ini terjadi peminjaman, nanti pengembaliannya nominalnya sekian pada tanggal yang disepakati sekian oleh pihak ini. Boleh atau tidak? Boleh? Enggak boleh. Kenapa, Pak? Untuk hal yang buruk. Baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Ustaz siapa? Bukan Ustaz. Enggak apa-apa sih. Panitia, Masya Allah. Baik, barakallahu fiik, fatahallahu alaik. Ya, para ulama menyebutkan, ini diambilkan dari Hasyiah Usul Salasah dan juga dari Syarah Syekh Utsaimin terkait masalah hukum menuliskan bismillah di hal-hal yang di situ ada kesia-siaan atau mengarah kepada keharaman, sesuatu yang dilarang di dalam agama, seperti menulis dalam bait-bait syair yang dikirimkan kepada pacar yang tidak halal atau kepada pihak yang bertransaksi dengan riba, atau yang isinya itu adalah celaan, hinaan dan seterusnya, maka atau perkataan yang buruk secara umum, perkataan yang buruk, tulisan yang buruk secara umum, maka tidak dibolehkan seseorang menuliskan basmalah di situ. Kenapa? Karena ini perkara yang haram. Perkara yang haram. Perkara yang haram tidak berubah menjadi halal ketika kita baca basmalah. Bisa dipahami di sini. Maka tidak dapat mengubah hukumnya. Bahkan itu dilarang di dalam agama karena sama saja tidak mengagungkan nama Allah di situ. Contoh misalkan orang ingin berzina dengan, mohon maaf, wanita yang tidak halal. Sebelum berzina baca bismillah, berwudu. Apakah dengan demikian menjadikan halal atau mengurangi dosanya? Enggak. Tetap, bahkan di situ ada unsur tidak mengagungkan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, seakan tidak berbekas nama Allah. Sementara fungsi atau tujuan bismillahirrahmanirrahim ini adalah untuk meminta pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah, dan meminta keberkahan di setiap aktivitas yang kita lakukan. Bisa dipahami di sini. Maka tidak dibolehkan. Baik. Kemudian Allah, ini kita mengambil syarah tetapi secara singkat saja. Allah itu adalah nama yang hanya Allah Rabb kita satu-satunya yang berhak menyandang nama tersebut. Semua nama itu kembali kepada Allah, kepada nama yang satu ini, yaitu Allah. Semua nama. Maka dikatakan Ar-Rahman adalah nama Allah, Al-Aziz adalah nama Allah, dan bukan sebaliknya. Bukan dikatakan Allah itu
adalah namanya Ar-Rahman. Allah itu namanya Al-Aziz. Tidak, tetapi semua nama Allah itu dikembalikan dan mengerucut kepada satu nama yang paling agung ini, paling istimewa ini, yaitu nama Allah. Dan tidak ada yang menamakan dirinya di kalangan makhluk untuk menyebut dirinya sebagai Allah. Dan makna dari Allah itu adalah al-ma'bud bihaqqin. Dialah yang disembah dengan benar. Baik, kita lanjut. Nama yang berikutnya yang ada di dalam basmalah itu adalah Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman yang mengandung makna rahmat atau kasih sayang. Kasih sayang. Baik, maknanya dari nama Allah Ar-Rahman adalah Dzur Rahmah Al-Ammah Al-Wasi'ah li jami'il khalqi fid dunya. Dialah pemilik sifat rahmat yang menyeluruh kepada seluruh makhluk di dunia. Kemudian Ar-Rahim adalah pemilik rahmat yang khusus, kasih sayang yang khusus diberikan kepada hamba-hamba yang khusus di akhirat. Ini tentunya ada banyak pendapat di kalangan ahlul ilmi tentang perbedaan antara Rahman dengan Rahim. Apa bedanya? Kalau di kita itu, kalau Rahman dibahasakan atau diartikan dengan yang maha pengasih, yang Rahim diartikan dengan maha penyayang. Kalau di kita itu jadinya kasih sayang. Sebenarnya dua makna ini sama, tetapi di dalam bahasa Arab itu terdapat perbedaan. Atau sebenarnya sama, Ar-Rahman dan Rahim itu sama, kasih sayang juga isinya. Tetapi perbedaannya adalah kalau Rahman itu berlaku untuk umum, seluruh makhluk dapat kebagian rahmat dari nama Allah Ar-Rahman ini di dunia, mau dia beriman atau tidak, mau dia taat atau tidak, mau dia manusia atau bukan, semuanya dikasih rahmat oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Adapun Rahim itu adalah rahmat yang Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya yang khusus. Yang khusus di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka Ta'ala di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Tidak hanya berlaku di dunia, atau tidak hanya berlaku di akhirat, tetapi juga di dunia. Allah memberikan rahmat khusus ini. Di samping rahmat umum, Allah memberikan rahmat khusus kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman itu, ikhwas sekalian, dia mendapatkan rahmat umum dari Allah Ar-Rahman, dan dia juga mendapatkan rahmat khusus dari Allah Ar-Rahim di dunia dan terutama di akhirat nanti. Semoga kita semua mendapatkan rahmat khusus ini di dunia dan di akhirat. Amin. Itu secara singkat perbedaan antara Rahman dan Rahim. Baik, kita lanjut kepada poin nomor 2 ya. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 persoalan atau 4 pembahasan. Baik, di sini biar mudah. Beliau menyebutkan di sini bahwasanya yang pertama, pembahasan yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Wa huwa ma'rifatul haqqi bidalilihi wa dhidduhu al-jahlu. Yang dinamakan ilmu itu adalah mengenal kebenaran dengan dalilnya, dan lawannya adalah kebodohan. Baik. Tambahkan yang lain. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, di sini disebutkan secara singkat saja bahwasanya ilmu itu mengenal kebenaran dengan dalilnya. Biasanya di buku-buku syarah salah satu usul diangkat masalah hukum menuntut atau menimba ilmu ini. Baik, hukum menimba ilmu agama itu ada 2 hukumnya. Dan ini biasanya ditemukan di hampir semua syarah dari salah satu usul. Baik itu syarah yang dalam bentuk taklif maupun dalam bentuk tafriq ini. Yang pertama adalah fardu ain. Yang hukumnya itu wajib bagi setiap individu, tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat diabaikan. Itu yang pertama, yaitu hukumnya fardu ain, berlaku pada laki-laki, perempuan, dan tidak diabaikan atau tidak dapat dibiarkan. Seseorang harus mempelajari ilmu agama yang hukumnya ini fardu ain. Contohnya mempelajari tentang usul iman, tentang
pondasi-pondasi iman seseorang, terutama tentang rukun iman yang 6. Seseorang harus belajar. Di antara yang harus dipelajari oleh setiap dari kita, terlepas dia adalah penuntut ilmu atau orang awam, adalah mempelajari tata cara beribadah kepada Allah yang dengannya dapat terlaksanakan dan tertunaikan ibadah tersebut. Contoh di sini, seorang wajib belajar cara berwudu yang benar. Kapan berwudu itu dikatakan sudah sah? Nah, seseorang wajib belajar. Tidak hanya ini berlaku kepada santri, kepada penuntut ilmu. Enggak, orang awam sekalipun di sekitar kita wajib untuk mempelajari bagaimana berwudu yang sah. Berwudu yang sah, yaitu paling tidak membasuh anggota-anggota tubuh yang wajib dibasuh dalam batas yang sudah ditentukan di dalam syariat. Termasuk juga tata cara sholat. Tata cara sholat. Termasuk dalam hal ini adalah tata cara membaca Al-Fatihah. Tata cara membaca Al-Fatihah, jangan sampai kita telah hidup sekian puluh tahun tidak belajar membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kalau di dalam sholat itu hukumnya apa? Atau statusnya sebagai apa? Rukun. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Sholat rukun. Dan rukun ini tidak dapat gugur. Tidak dapat gugur kalau kita lupa atau kelewat, tidak, tetap harus didatangkan. Maka di antara hukum fardu ain adalah seseorang mempelajari Al-Fatihah, walaupun tidak harus membacanya seperti Syekh Sudes dan qari-qari yang lain. Minimal kita membaca dan belajar menghindari lahan-lahan yang jali yang dapat merubah maknanya atau menghilangkan arti yang sebenarnya. Baik, itu contohnya, contoh dari ilmu yang hukumnya fardu ain. Baik. Kemudian yang kedua, kata para ulama biasanya terkait masalah ini adalah ada hukum ilmu agama yang mempelajari itu hanyalah bersifat fardu kifayah, wajibnya bersifat kelompok. Artinya kalau ada sebagian sudah mempelajarinya, maka sebagian lagi tidak berkewajiban untuk mempelajarinya atau telah terbebas dari tanggungan dosa, seperti hukum waris mewaris, hukum jual beli, dan masalah-masalah akidah yang mendalam atau terperinci. Seseorang tidak di situ dituntut untuk mempelajari hal-hal tersebut selama sudah ada yang mempelajarinya dari kalangan kaum muslimin. Baik, ini hukumnya fardu kifayah dan hukumnya itu di atas dari hukum fardu ain. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, terkait ilmu ini juga para ulama menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu ajallul ibadat atau termasuk dari ibadah yang sangat mulia. Dan bagi ikhwas sekalian juga sudah menyadari atau sudah mengetahui tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya Allah tabaraka taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah memberikan sebuah pernyataan menarik. Beliau mengatakan begini: man talabal ilma liyuhyiya bihil islam wa ahlahu fahuwa minas siddiqin. Orang yang menuntut ilmu untuk menghidupkan dengannya Islam dan kaum muslimin, maka dia termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai siddiqin. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, Imam Zuhri rahimahullahu taala menyebutkan ma'ubidallahu bimithlil ilmi. Tidaklah Allah disembah dengan, atau tidaklah ada cara untuk menyembah Allah dengan baik melebihi dengan cara ilmu ini, dengan cara ilmu ini. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan tadarusul ilmi sa'atan khairan min ihyaiha. Saling mempelajari ilmu walaupun singkat atau walaupun sebentar itu lebih baik dari menghidupkan ilmu. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua selain itu adalah beramal dengan ilmu, beramal dengan ilmu. Kita ketahui semua bahwasanya mengamalkan ilmu yang didapat itu merupakan sebuah tuntutan dari ilmu dan tanggung jawab dari ilmu tersebut. Dan orang yang berilmu diharuskan untuk mengamalkan ilmunya, karena tujuan dari ilmu itu sebenarnya bukanlah
tujuan utamanya mendapatkan ilmu, tetapi tujuan utamanya ada di balik setelah mendapatkan itu, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Itu tujuan utama dari menimba ilmu. Jadi kita mempelajari salah satu usul ini bukan sekedar untuk menambahkan wawasan kita tentang salah satu usul, tetapi untuk bagaimana kita menerapkan dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan lewati apa saja keutamaan dari mengamalkan ilmu. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, tentunya tidak asing juga di telinga antum semua tentang keburukan orang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah didapatnya, di mana Allah tabaraka taala di dalam surat yang sering kita baca, kenapa orang-orang maghdubi alaihim dicela oleh Allah tabaraka taala, melainkan karena mereka tidak menerapkan tuntutan dari ilmu tersebut. Makanya terdapat keterangan bagaimana kaum salaf rahimahumullahu taala mereka menunjukkan antusias yang sangat besar dengan mengamalkan ilmu yang mereka dapat. Baik, kita lanjut ke poin yang berikutnya adalah ad-da'wah. Baik, silakan baca. Qala musannif rahimallahu taala ats-tsalisatu ad-da'watu ilaih. Ad-da'wah ilaih. Baik, di sini disebutkan dakwah itu punya syurut, punya dhawabit yang harus diperhatikan. Yang pertama di sini an takuna ad-da'watu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Yang pertama kata beliau, dakwah itu harus murni untuk Allah. Harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaannya kita bahas karena kan ini forumnya adalah para dai, para ustadz, para pegiat dakwah. Baik, pertanyaannya sedikit di sini. Di sini disebutkan bahwasanya dakwah itu harus murni, harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaannya mungkin sedikit sensitif tetapi mungkin tidak masalah kita bahas di sini. Pertanyaannya, apakah seorang dai atau seorang ustadz yang menerima mungkin amplop atau imbalan dari dakwahnya ini dikatakan dia tidak ikhlas dalam dakwahnya? Ketika misalkan khutbah atau nyampaikan kajian, kemudian setelah itu dia mendapatkan amplopnya atau mendapatkan istilahnya imbalan atau hadiah lah setelahnya, bingkisan dan seterusnya, apakah itu menunjukkan dia tidak ikhlas atau tidak? Baik, monggo silakan. Gimana menurut antum? Baik, kan ada ayat itu, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Baik, kira-kira bagaimana ini? Ini sekalian kita ambil faedah-faedah sambil lewat ini. Baik, gimana? Ada yang ingin menyampaikan? Baik, terkait hal ini ada penjelasan yang sangat bagus sekali, sangat rinci sekali disampaikan oleh Syekh Abdus Salam Asy-Syuai'ah. Kenapa sering kami nukilkan penjelasan dari Syekh Abdus Salam Asy-Syuai'ah? Karena beliau istilahnya begini, beliau di samping terlihat beliau banyak baca, luas wawasan beliau, beliau juga di sela-sela durus beliau dan muhadarah beliau itu, beliau terkadang menyebutkan faedah-faedah seperti kitab ini, penulis ini, alim ini, dan seterusnya. Nah, beliau pernah menjelaskan masalah ini secara rinci bahwasanya pembahasan ini harus dilihat dan ditinjau dari seluruh aspek atau sisi. Intinya begini. Apakah boleh mengambil sesuatu upah dari ibadah qurbah yang dilakukan, seperti azan, seperti imam sholat, seperti mengajarkan Al-Quran dan menyebarkan ilmu. Nah, beliau mengatakan para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh seseorang mengambil upah dari setiap ibadah yang itu bernilai qurbah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Tapi jangan sampai dipotong sampai sini. Beliau menjelaskan selanjutnya. Jadi penjelasan beliau, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, beliau menjelaskan bahwasanya belum tentu atau tidak terjalin korelasi antara orang yang menerima imbalan tersebut adalah orang yang tidak ikhlas dalam dakwahnya atau dalam khutbahnya. Baik, itu satu. Maka kita tidak boleh memvonis bahwasanya kalau ini dai ini menerima berarti dia tidak ikhlas, karena masalah ikhlas ini adalah perkara yang berkaitan dengan hati. Itu satu. Baik. Yang kedua, beliau menjelaskan didudukkan permasalahannya terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan tidak boleh mengambil upah ini adalah orang yang mengambilnya sebagai gaji atau sebagai kontrak dari bekerja. Maka beliau mengatakan tidak boleh menjadikan ujrah, tetapi boleh mengambil sebagai ju'ul ataupun hadiah. Apa bedanya? Bedanya adalah pada bagian makna dari ujrah dan pada bagian dari ju'ul atau hadiah ini. Bedanya di mana? Kalau ju'ul dan hadiah ini diberikan setelah hal itu, setelah mengajarkan Al-Quran atau setelah menyampaikan ilmu atau setelah ini kemudian diberikan, maka ini masuknya ke dalam ju'ul atau ke dalam hadiah. Adapun ujrah ini kenapa dilarang dan semua disepakati ulama mazhab melarang? Karena ujrah ini seperti kontrak kerja yang dilakukan oleh orang sebelum dia bekerja. Bisa dipahami? Misalkan ana mau ngajar dengan nominal sekian, ini sebelum kerja, dengan nominal sekian sebagai gaji anak. Nah, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Kesepakatan di awal, jumlahnya ditentukan, kemudian itu menjadi tujuan dia melakukan dakwahnya. Ini yang dilarang. Tetapi boleh dalam arti, dalam bentuk dia menerima dalam bentuk ju'ul. Ju'ul ini adalah sekedar imbalan atau hadiah tanpa dia menetapkan nominalnya dan tanpa dia minta di awal. Kesepakatannya sekian, walaupun nanti dikasihkan di akhir, tetap sama-sama dikasihkan di akhir, tetapi perbedaannya kata beliau adalah bagaimana dia menempatkan hal ini. Apakah dia menganggap apa yang dilakukan ini dia pantas untuk mendapatkan ujrah dan ini yang dilarang, ataukah dia yang penting menyampaikan dan nanti ada yang mengasihkan dan itu sebagai hadiah atau ju'al, sebagai bagian akhir pemberian, sebagai imbalan atau hadiah dari orang lain. Dan beliau juga merinci bahwasanya hal yang perlu dipahami juga adalah terkait tidak boleh menerima dari perorangan jika ujrah. Ini kapan ujrah boleh diambil? Kalau dari perorangan itu tidak boleh. Tetapi kalau dari baitul mal ini boleh. Makanya pada masa-masa khilafah dulu itu para ulama dan pengajar-pengajar Al-Quran dan muazzinin dan para imam itu mereka digaji ujrah. Tetapi yang menggajinya siapa? Baitul mal, diambilkan dari keuangan negara. Nah, kata beliau, dan ini masih berlaku di Arab Saudi. Jadi para imam masjid, para khatib dan para masyayikh itu mereka ditanggung oleh pemerintah langsung. Beliau menyebutkan kemudian di sebagian negara kaum muslimin itu tidak ada baitul malnya. Maka dalam hal ini syarat untuk boleh menerimanya itu jika itu dari sumbernya dari yayasan atau lembaga, kalau di daerah itu tidak ada baitul mal, bukan dari perorangan, bukan dari per individu. Nah, ini dibolehkan ujrah. Adapun dari ju'ul dan hadiah ini, maka ini boleh dari perorangan ataupun dari yayasan. Bisa dipahami di sini? Insya Allah nanti bisa dicari di YouTube, penjelasan beliau sangat bagus sekali, dan ini jawaban yang menurut kami paling lengkap dari berbagai sisi beliau memaparkan. Memang ada jawaban-jawaban yang lain, tetapi itu masih belum sempurna atau lengkap. Di antaranya tadi berdalilkan dengan carilah yang tidak mengharapkan imbalan di situ. Maksudnya ini didudukkan terlebih dahulu, kata beliau, apa makna ujrah dan apa makna ju'ul dan hadiah. Ini ada dibedakan antara penerapannya dan konsepnya. Bisa dipahami di sini. Baik. Jadi tidak serta-merta orang yang menerima itu dikatakan dia tidak ikhlas dalam berdakwah. Tidak.
Karena masalah ikhlas dalam berdakwah itu adalah perkara hati. Tetapi memang yang paling utama bagi seseorang adalah dia terus berdakwah dalam kondisi dia mengikhlaskan dakwahnya ini kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Adapun nanti dapat atau tidak, dikasih atau tidak, itu perkara belakangan, bukan menjadi ambisi utamanya untuk mengejar itu. Ini yang perlu diperhatikan. Adapun ujrah tadi, ini memang sudah dari awal dia sudah ada kesepakatan. Saya maunya sekian, baru kemudian melakukan. Kalau jual dan hadiah, dia yang penting kerjakan dahulu, baru kemudian nanti dikasih dia belakangan. Baik. Nah, ini yang pertama. Baik, yang kedua, Syekh di sini menyebutkan antakuna da'watu mabniyatan 'alal ilmi syar'i. Ini syarat atau dhabit yang kedua. Orang yang memegang peranan dakwah itu haruslah melandasi atau mengambil dasar dakwahnya itu di atas ilmu yang benar, di atas ilmu yang syar'i. Kemudian yang ketiga, antakuna da'watu bil hikmati was sabri. Dakwah juga memerlukan hikmah dan sabar, kesabaran. Dakwah memerlukan hikmah dan kesabaran. Baik, kalau tidak sabar mungkin sebagian antum sudah pindah lagi. Ya, mungkin kami pernah mendengar ada cerita Ustadz dikirim oleh gurunya ke daerah sini, misalkan daerah di Kalimantan, sabar, masya Allah, akhirnya ada hasilnya. Kalau tidak sabar dalam berdakwah, mungkin kita tidak ada yang sabar dalam dakwah. Lebih baik memilih untuk jadi niagawan atau usahawan dan seterusnya. Baik. Dan juga hikmah. Hikmah ini diperlukan dalam dakwah. Kami pernah di awal-awal mulai terjun dalam dunia dakwah secara fokus, ada salah satu jamaah memberikan pesan singkat lewat WhatsApp, dan biasanya kami memang lebih fokus membahas tentang kitab-kitab kajian kami di Banjarmasin dan di Matapura. Memang khusus kami fokuskan untuk membahas kajian-kajian kitab, dan memang pembahasan pun yang disampaikan itu memang hanya fokusnya ke ranah ilmiah saja. Kami tidak ingin masuk ke dalam pembahasan tentang tahdzir, tentang dai-dai, karena kami ingin menanamkan terlebih dahulu pondasi-pondasi ke jamaah. Tiba-tiba ada yang mencet, ulun ingin pian di kajian-kajian pian menyebutkan dan memberikan peringatan terhadap dai A, B, C, D ini. Maksud kami, dakwah juga perlu hikmah. Dakwah juga perlu hikmah dan strategi. Dilihat di situ bagaimana seorang dai harus memikirkan maslahat secara umum. Ketika yang hadir ini banyak yang awam, tahu-tahu jangan ini mubtadi, ini. Padahal dia masih butuh terhadap usul salasah saja belum khatam. Maka kita fokuskan terlebih dahulu kepada pondasi-pondasi seperti itu. Bukan berarti hal itu tidak ada, enggak. Tetapi terkadang hal itu diakhirkan untuk maslahat agar orang mengenal terlebih dahulu haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan belakangan ternyata kami ketahui setelah kami bertanya kepada sepuh-sepuh yang ada, ternyata orang ini memang punya manhaj yang menyimpang. Punya orang ini memang senangnya yang memang memercikkan fitnah di kalangan dai, bahkan sering membenturkan antara pendapat ustadz ini dengan ustadz ini. Bahkan kami pernah ditanya dengan pertanyaan pancingan, Ustadz, apa hukumnya ini misalkan? Ustadz ini memandang boleh, Ustadz ini memandang tidak boleh. Menurut pian bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan yang memancing. Ini orang yang sama yang minta agar kami menyebutkan nama person per person di kajian-kajian. Padahal kajiannya tentang Asmaul Husna, tentang usul salasah. Tiba-tiba harus ke situ. Itu terkadang seorang dai harus punya pandangan yang lebih luas dan lebih jauh dalam hal ini. Terkadang kekeruhan yang ada dalam dunia dakwah kita ini itu disebabkan diantaranya adalah
adanya orang-orang pemancing ini, adanya orang-orang provokator ini, yang dia berusaha merenggangkan hubungan antara satu dai, satu ustadz dengan ustadz yang lain, bahkan di daerah yang sama, dibenturkan. Atau dia memberikan pancingan-pancingan yang laqad darullah. Itu pada saat itu kondisi daerah situ belum siap untuk menerima dengan model yang seperti ini. Bisa-bisa ditutup masjidnya. Ya, maka seorang dai, ini pesan untuk kami dan juga untuk pian seberataan, kerekatan dan kerukunan yang sudah terjalin di antara asatidah di Kalteng ini pertahankan, jangan sampai retak hanya karena ada oknum-oknum jamaah atau provokator-provokator yang berusaha memperkeruh kebeningan yang sudah diusahakan selama ini. Baik, karena itu memang ada. Kami pun kaget ketika belum genap 1 tahun itu sudah ada yang berusaha untuk mengarahkan dan menggiring kami untuk lebih frontal dalam dakwah. Maka di antara dhabit dalam berdakwah itu dibutuhkan kehikmah, kebijaksanaan, melihat potensi-potensi yang dapat memperkeruh dakwah seseorang. Baik, yang keempat, ikhwas sekalian, adalah antatimma mura'atu ahwalil mad'uwin. Perlu diperhatikan di sini kondisi-kondisi mad'uin, dan ada buku namanya Mura'atu Ahwalil Mukhatabin. Itu diajarkan juga termasuk kurikulum di pesantren Bakkah untuk kelas jenjang akhir, itu dalam rangka untuk membuka wawasan mereka terhadap metode dakwah. Nabi SAW bukan pilih kasih, enggak. Nabi melihat kondisi mad'u masing-masing. Kita ketahui, antum semua ketahui, terkadang Nabi SAW bersikap lemah lembut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu sahabat atau orang yang baru masuk Islam. Tetapi Nabi begitu keras menegur kepada sahabat yang lain. Contoh di sini, Nabi ketika melihat ada seorang Arab Badui kencing di dalam masjid beliau. Apakah beliau keras menegurnya? Tidak, beliau justru dengan lembut meresponnya. Tetapi begitu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tidak melakukan kesalahan, Mu'ad sholat di kampungnya dengan membaca surat yang panjang, surat Al-Baqarah. Sampai-sampai di antara yang makmum ini akhirnya pisah, batalkan sholat jamaahnya, sholat sendiri lalu pulang. Sampai ke telinga Mu'ad setelah sholat, marah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian menganggap ini orang terindikasi kemunafikan. Melaporkan kepada Nabi SAW. Gak terima orang tersebut, dia mengatakan, aku akan melaporkanmu juga kepada Rasul SAW. Akhirnya mereka sama-sama datang kepada Nabi SAW. Maka apa respon Nabi SAW? Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau hendak menebar fitnah wahai Mu'ad? Kemudian Nabi mengarahkan, kalau nanti engkau sholat berjamaah bersama kaummu, maka bacalah surat-surat yang pendek, Sabbihisma rabbikal a'la, hal atak, dan seterusnya. Jangan baca yang panjang, karena di belakangmu wahai Mu'ad ada yang kabir, ada orang yang tua, ada yang punya hajat setelah sholat ini, ada yang mungkin punya anak kecil, dan seterusnya. Maka perhatikan, ini menunjukkan bahwasanya bukan Nabi SAW pilih kasih, tetapi Nabi memperhatikan kondisi audiens dakwahnya. Begitu pula kita terkadang. Maka seorang dai hendaklah piawai dalam melihat mad'unya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik, kemudian dalil terhadap syarat-syarat, keempat syarat yang disebutkan, kata Syekh di sini, qaulullah ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Beliau menyebutkan di sini merinci, qul hadhihi sabili, musyar ilaihi huwa ma jaa bihi rasul minasy-syar' was-sabil huwa at-tariq. Ad'u ila Allah, ad-da'i ila Allah wal mukhlisu alladhi yuridu ay yusila an-nas ila Allah ala basirah, al-basirah al-ilm. Dan ilmu yang dimaksud itu mencakup ilmu terhadap syariat, ilmu terhadap kondisi orang yang didakwahi, dan yang ketiga adalah at-tariq al-musil ilal maksud, dan metode
yang mengantarkan kepada tujuan tertentu. Maka seorang dai haruslah memiliki ilmu basirah terhadap 3 hal ini, dan ini disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya dai itu memiliki 3 unsur penting, 3 elemen penting, yaitu basirah terhadap apa yang disampaikan, yang kedua adalah siapa yang akan ditargetkan, dan yang ketiga adalah cara atau metode dalam berdakwah itu. Baik, ini insyaallah sudah tidak asing bagi asatidzah sekalian. Baik, yang keempat silakan Ustaz. Qala musannif rahimallahu ta'ala ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi wad dalilu qawluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tadi lupa disebutkan tentang perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan la a'lamu minal ibadati syai'an afdal min ayyu'alliman nas al-ilma atau afdal min ayyu'allaman nasu al-ilma. Aku tidak mengetahui ada ibadah yang lebih agung, lebih istimewa, lebih afdal daripada mengajarkan manusia ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Baik. Yang keempat, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, adalah as-sabru 'alal adza'i, bersabar atas segala rintangan dan gangguan yang ada. Dan telah antum ketahui bersama bahwasanya sabar itu menuntut 3 kondisi. 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua adalah sabar di atas maksiat. Sabar di atas jalan menahan diri dari kemaksiatan. Baik, itu as-sabru an maksiatillah. An artinya menjauhi dari kemaksiatan. Artinya menahan diri dari terjerumus ke dalam perbuatan haram atau maksiat. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentunya ada perkataan yang indah dan menarik dari Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wallahu yaj'alu li awliyaihi 'inda ibtila'ihim makharij. Allah menjadikan jalan-jalan keluar bagi wali-walinya, bagi orang-orang yang dekat dan dicintai olehnya ketika mereka menghadapi cobaan atau ujian. Wa innama yata'akhkharu dzalika an ba'dihim, dan terkadang kata beliau, kenapa sebagian kita lama menanti datangnya jalan keluar dari Allah tabaraka taala. Beliau menyebutkan fi ba'dil awqat, terkadang sebagian dari wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dan taat kepada Allah ini terkadang terlambat jalan keluar yang dinantikannya. Itu dalam rangka tahdziban wa ziyadatan lahum fis sawab. Itu dalam rangka Allah tabaraka taala ingin menambah lebih banyak lagi pahala bagi hamba-hambanya. Terkadang Allah tahan dahulu jalan keluar dari masalah yang kita hadapi karena Allah ingin memberikan tambahan pahala yang lebih banyak, dan Allah ingin membersihkan diri kita dari noda-noda dosa dan kesalahan kita sebelumnya. Baik. Kemudian biasanya disebutkan juga faedah tentang bersabar di atas takdir Allah ini. Kenapa sabar disebut dengan dhiya? Wasabru dhiya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu adalah cahaya yang disertai dengan rasa panas atau hangat. Berbeda dengan salat. Salat disebutkan salat nur, cahaya. Kenapa? Karena bersabar itu mesti disertai dengan rasa lelah dan rasa letih, rasa berat dalam menjalaninya. Makanya Allah tabaraka taala menjadikan kesabaran seorang mukmin, hambanya itu, sebagai cahaya yang menuntunnya. Baik. Di sini juga disebutkan di buku Syekh ini tadi yang kita sebutkan. Tiga hal ini. Sabru ala ta'ah, as-sabru an ma'siyah, as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah. Baik.
Dan rata-rata syarah-syarah dari salah satu usul menyebutkan tentang hal ini. Terkait poin nomor 4 dari Masail Arba, bahwasanya as-sabru 'alal adza bi, bersabar atas gangguan di dalam jalan menyebarkan ilmu yang telah didapat ini. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, kemudian setelah itu Syekh menyebutkan bahwasanya ini tidak lain adalah surat Al-Asr. Diambilkan dari surat Al-Asr, di mana Syekh di situ menyebutkan surat Asr sebagai penguat dari apa yang beliau sampaikan tentang 4 hal yang wajib dipahami. Kata beliau, hatta yurabbiyat talib 'alal ittiba'i la 'alat taqlid. Agar beliau ingin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin mendidik penuntut ilmu agar senantiasa mengikuti dalil ittiba dan bukan hanya taklid, Makanya di sini biasanya dalam syarah tentang mengenal Allah ini, apakah boleh seseorang taklid di dalam usuluddin, di dalam masalah akidah, apakah seseorang boleh taklid? Apa itu taklid? Taklid adalah kita mengikuti perkataan seorang alim tanpa kita mempelajari atau mengetahui dalilnya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Orang awam bolehkah untuk mengikuti dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya? Maka kata Syekh Saleh Al-Syekh dan yang lainnya yang menjelaskan tentang masalah ini, dalam perkara akidah, terutama yang rukun iman itu, seseorang tidak boleh taklid di situ, tetapi dia minimal dia ketika meyakini yang berkaitan dengan akidah, dia mencari tahu apa dalil dan landasannya, tidak menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh seorang yang alim. Ini dalam masalah akidah. Beda dengan hukumnya dalam masalah selain akidah. Dalam masalah misalkan perkara ibadah atau perkara muamalah, kita mengikuti petunjuk atau pendapat dari seorang alim tanpa dalil, itu tidak masalah bagi sebagian ulama. Tetapi dalam masalah akidah, dalam masalah taklid, itu sebagian ulama itu melarang seseorang untuk taklid, tetapi harus mengetahuinya dengan dalilnya. Terlepas nanti apakah dalilnya nanti lupa, tetapi minimal dia pernah menyimak atau mendengarkan, memahami dalil. Misal di sini, ketika kita mendengar ada guru kita mengatakan Allah itu berada di atas arsy, maka tidak boleh kita mengambilnya langsung tanpa kita mencari tahu atau minimal kita minta mana dalilnya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan akidah. Akidah itu berkaitan dengan keyakinan. Seseorang yang meyakini sesuatu artinya dia harus mengetahui sesuatu tersebut dengan baik, dan tidaklah seseorang mengetahui dengan baik sampai dia mengetahui dalil-dalilnya. Walaupun nanti kemudian orang awam akan lupa terhadap dalil tersebut. Bisa dipahami di sini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendidik di sini, ketika beliau memaparkan sebuah pernyataan, beliau sertakan setelahnya dalilnya. Kita pun begitu. Apalagi terutama dalam membahas masalah akidah. Usahakan untuk asatidzah sekalian, setiap nanti menyampaikan sesuatu tentang sifat Allah, sertakan dalilnya ketika menyampaikan kepada jamaah atau orang awam. Jangan menyampaikan saja argumen, pernyataan tanpa menyertakan dalilnya di situ. Karena dalam masalah akidah ini memang disebutkan tidak boleh seseorang taklid di situ. Baik, yang kedua, hatta takuna 'inda talib hujjatun yaruddu biha 'alal mukhalif. Sekira nanti penuntut ilmu punya pegangan hujjah untuk membantah atau mengkanter orang yang menyelisihi akidah ahli sunnah. Dan yang ketiga, hatta yakuna lit talib qudrah 'ala istinbatil ahkam min adillatiha 'ala ususin. Agar seorang penuntut ilmu memiliki kemampuan untuk mengambil hukum-hukum dan kesimpulan dari dalil-dalilnya. Baik, kita baca yang terakhir sampai mana Pak? Waktunya sudah habis. 20 menit lagi. Baik, silakan baca. Qala Syafi'i. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك
walil mu'minina wal mu'minat fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amali. Ini adalah kutipan dari dua ulama besar kaum muslimin, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Bukhari terhadap surat Al-Asr tadi. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan hujjah terhadap makhluk-makhluknya kecuali hanya surat ini saja, Allah turunkan hanya surat Al-Asr saja, maka itu sudah cukup menjadi hujjah sehingga hamba-hamba Allah tidak punya alasan lagi di hadapan Allah nanti ketika Allah meminta pertanggungjawaban atas penghambaan diri mereka selama hidup di dunia. Nah, itu maksudnya. Makanya beliau mengatakan di sini, Syekh Haitham, maqsuduhu rahimahullahu taala anna hadhihi surah wahdaha takfi liqiyamil hujjati 'alal khalqi liyata'allamu wa ya'malu wa yad'u wa yasbiru. Fama baluka bibaqi suril Quran. Lantas bagaimana menurutmu Allah telah menurunkan tidak hanya surat ini, tetapi surat-surat yang lain Allah turunkan, maka hujjah Allah atas dirimu telah tegak. Tidak ada lagi alasan bagimu nanti mengatakan di hadapan Allah di hari pertanggungjawabanmu, engkau mengatakan, ya Allah, aku tidak mengetahui ini. Ya Allah, aku tidak pernah mendapatkan keterangan tentang hukum ini dan hukum itu. Tidak ada. Karena Allah Tabaraka Ta'ala telah menurunkan banyak sekali ayat dan surat untuk menjadi hujjah atas hamba-hambanya. Baik. Kemudian beliau juga mengutip dari perkataan Imam Bukhari rahimahullahu taala di mana beliau meletakkan bab dan fikihnya Imam Bukhari itu terletak pada judul-judul bab di Sahih Bukhari. Para ulama mengatakan kalau antum ingin mengetahui seberapa dalamnya fikih Imam Bukhari dan seberapa luasnya ilmu Imam Bukhari, baca setiap judul yang beliau letakkan. Setiap judul yang beliau letakkan itu mengindikasikan beliau hendak menyampaikan ini yang beliau yakini dan ini setelahnya dalil-dalil yang beliau sebutkan. Makanya kadang ada ayat Al-Quran atau hadis-hadis setelahnya dibalik atau di bawah dari judul yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Contohnya ikhwas sekalian adalah bab ini. Beliau mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab wajibnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Setelah itu Imam Bukhari mengutip ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fabada'a, ini kata Syekh, ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelahnya. Fabada'a, maksudnya Imam Bukhari memulai di sini bil ilmi qabla al qawli wal amal. Baik, ikhwas sekalian, maka di sini disebutkan tidaklah sah suatu amalan kecuali dengan ilmu. Dan orang yang beramal tanpa ilmu itu fafihi syabahun bin nasara, maka ada kemiripan terhadap Nasara yang Allah sifati di dalam surat Al-Fatihah walad dhalin, orang-orang yang dhalin tersebut. Baik, nanti kita lanjutkan setelah ini, mungkin sesi yang ketiga kita lanjutkan potongan yang berikutnya, yaitu tentang masail as-salasah. Baik, kita tutup dengan faidah. Kita tutup dengan faidah bahwasanya zikir kan la ilaha illallah itu termasuk zikir. La ilaha illallah itu termasuk zikir. Di dalam ayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalam ayat ini disebutkan oleh Syekhah ini, disebutkan bahwasanya zikir itu ada dua jenisnya. Ada zikir as-sana, ada zikir ad-du'a. Ada zikir pujian, ada zikir permintaan. Zikir pujian itu contohnya adalah la ilaha illallah. Adalah contohnya la ilaha illallah. Baik, pertanyaannya, zikir permintaan contohnya apa? Baik, subhanallah, maha suci Allah. Ini zikir pujian atau zikir permintaan? Pujian. Baik. Subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ini yang sedang kita bahas. Baik, sekarang zikir permintaan contohnya apa? Astagfirullah. Karena ini ayat ini mengandung dua jenis zikir. Ini faidah sebagai tambahan dan sebagai penutup. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ini adalah zikir pujian. Wastaghfir li dzambik, istighfar itu adalah afdhaluz zikr. Jadi
afdaluz zikir, maksudnya sebaik-baik zikir pujian itu adalah la ilaha illallah. Adapun sebaik-baik zikir permintaan itu adalah istighfar. Itu adalah istighfar. Makanya dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah." Aku setiap hari meminta ampun dan bertobat kepada Allah, beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali. Karena disebutkan afdaluz zikir, sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah, tapi di lain hal sebaik-baik zikir itu adalah istighfar. Bagaimana menggabungkan dua hal ini? Maka dipecah dengan jenis zikir itu sendiri. Jika yang dimaksud adalah zikir pujian, maka yang terbaik adalah la ilaha illallah. Karena itu adalah pujian tertinggi dan terindah yang diucapkan oleh lisan seorang hamba disertai dengan keyakinan hatinya mengatakan bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah. Itu zikir pujian dan Allah paling menyukai zikir pujian tersebut. Dan sebaik-baik zikir permintaan yang kita minta kepada Allah adalah istighfar. Karena istighfar itu adalah berisi kita berzikir astagfirullah, astagfirullah, itu zikir. Tetapi sekaligus berisi permintaan. Apa yang kita minta di balik itu permintaan? Ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini. Sesi yang kedua ini kami kembalikan kepada pembawa acara, atau mungkin silahkan jika ingin ada yang bertanya atau minta penjelasan. Baik, masih ada sekitar 5 menit. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Yang pertama dulu ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, misalnya si A itu ngajar di pondok, kan itu sudah ada dikasih upah, ada juga dikasih makan. Nah terkadang itu ada yang ngasih makanan dari luar Ustadz, itu boleh diterima atau tidak? Terus yang kedua Ustadz, hari-hari kan kalau jadi muadzin itu tidak diberi upah Ustaz. Nah misalnya kalau pas Jumat itu kan kadang ada di amplopin. Nah bagi muadzin atau khotib itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, menanggapi pertanyaan pertama, jika kita di pondok sebagai guru atau sebagai pegawai pengajar ya. Baik, sebenarnya tidak perlu dirinci juga apakah pengajar atau pegawai semuanya sama, sudah mendapatkan nominal gaji ya tiap bulan kan sudah ada. Baik, maka ini masuk dalam sabda Nabi SAW, hadiyatul ummal gulul. Kalau istilah zaman sekarang itu gratifikasi ya. Nah, memberi hadiah. Hadiah ini sifatnya umum, entah materi ataupun entah barang atau uang atau makanan. Makanan termasuk bagian dari gulul, kecurangan atau pengkhianatan. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan upah dari pekerjaan yang dia lakukan. Makanya Masyaikh melarang seorang guru menerima hadiah dari wali murid atau dari murid sendiri atau dari santri sendiri. Tidak boleh menerima, baik itu dalam bentuk baju, pakaian, atau makanan, atau uang, atau apapun. Tidak boleh menerimanya. Kenapa? Karena sudah mendapatkan gaji atau upah dari apa yang dikerjakannya dari mengajar itu sendiri. Baik, ini juga berlaku terhadap pegawai di lingkungan sekolah tersebut. Baik, ini yang jelas hukumnya hadiyatul ummal itu termasuk gulul. Tidak boleh seseorang menerima karena itu masih berkaitan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Baik, itu satu. Itu maka makanan tersebut tentunya bagaimana cara kita mensikapinya, maka bisa dikembalikan kepada kebijakan pimpinan di sekolah tersebut. Bagaimana nanti mengatur pimpinan tersebut, apakah nanti makanan yang didapat ini
diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan dan kemudian yang lain semuanya boleh makan. Tidak hanya guru yang dituju itu, tidak. Karena hikmah di balik itu untuk menutup celah pilih kasih dalam perlakuan nantinya. Pilih kasih dalam perlakuan. Ini makanya di dalam syariat Islam dilarang yang demikian. Dan para masyayikh atau para ahlul ilm juga dengan tegas menyatakan hal demikian. Entah itu tidak hanya bersifat uang saja yang tidak boleh diterima, tetapi juga dalam bentuk makanan. Bahkan mungkin juga termasuk dalam undang-undang di negara kita ya, gratifikasi juga untuk ASN, karena memang tugasnya itu. Dan betapa sering karena dibiasakan menerima hal seperti ini yang harusnya itu menjadi tugasnya, maka dia tidak melakukannya kecuali dapat pelicin tersebut. Dan pernah kejadian sahabat kami, seorang ustadz, beliau sedang butuh proses mendapatkan izin terhadap sesuatu, misalkan untuk keperluan beliau, mengajukan kepada orang yang bertugas di situ. Dia sudah dapat gaji, dapat tunjangan dan seterusnya. Tidak dikerjakan atau tidak diproses hanya lantaran tidak memberikan sesuatu ini. Padahal selama ini dia diberikan gaji oleh negara, oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya memang itu, untuk memproses berkas-berkas. Dan ini kan sebenarnya syariat Islam sudah dengan tegas membatasi dan menerapkan hal tersebut agar kita tidak memberi dan juga tidak menerima apa yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Adapun yang kedua tadi pertanyaannya apa Ustaz? Kedua tadi? Oh ya. Yang demikian tidak masalah insyaallah, karena terkait azan memang Syekh Abdus Salam Asy-Syu'air menyebutkan memang yang lebih baik adalah seseorang mencari yang azan tanpa imbalan. Tetapi ketika seseorang memang tidak memikirkan hal itu, yang penting dia azan, kemudian tiba-tiba dia dikasih tanpa dia mengharapkan atau mensyaratkan di awal, maka tidak masalah dia menerimanya. Ini tadi kembali kepada hukum yang ujroh tadi dengan hukum jual atau hukum hadiah tadi. Baik, wallahu ta'ala.